Ini kita ada di salah satu rumah orang Baduy ini ya, namanya Kang Idong. Nah ini sedang di jamu makan siang kita. Nah, nanti dilanjut untuk kita tanya-tanya sama beliau tentang Baduy teman-teman ya. Wih, petek. Ini makannya kalau di sini begini nih. Kita selesai makan bareng ya, ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol bersama Kang Idong warga Baduy. Nah, ini pemandu kita ya. Pada saat kita tadi kunjungan ke Baduy ya, kita dari Bekasi bareng-bareng ingin melihat saudara-saudara kita yang ada di Baduy. Nah, ini bersama Kang Idong yang nanti kita ingin tahu ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja Kang ya. Kang Idong, kalau saya perhatikan di sini, nah kalau melahirkan, kalau saya lihat ke atas itu kan terlalu terjal kalau buat ukuran saya nih yang dari sana ya. Kalaupun melahirkan itu gimana? Apakah langsung di bidan atau memang di rumah masing-masing? Itu ada sebagian langsung dibawa, ada yang sebagian lahir di rumah. Jadi ada dukun beranak. Ya. Ada namanya Raji. Jadi kerjasama sama bidan. Kalau sebelumnya nggak ketolong ke bidan itu ada dukun beranak Raji. Gitu. Kalau udah itu nanti dibawa ke sana biasanya. Iya, misalkan agak lama nunggu ya, itu dibawa ke Kasumbang. Kalau tahu-tahu udah lancar langsung, ada yang di rumah. Kalau sekarang anak-anak udah besar nih, anaknya sudah besar, boleh tidak menikah dengan luar dari Baduy ini, daerah sini, dibawa keluar gitu? Itu proses di nikahan sama orang luar Baduy itu memang gini, kalau waktunya ada bilangnya nggak boleh, tapi karena tadinya orang namanya senang misalkan ya, itu pada maksanya itu dibawa keluar. Boleh kalau gitu? Boleh, asal itu benar-benar niat yakin. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena ngikutin adat di luar. Kalau pindah keluar misalkan suaminya Islam, ngikutin adat itu gitu. Yang di lingkungan sini atau mungkin agama sih, agama apa? Sundawiwitan, Islam Sundawiwitan. Artinya Sundawiwitan itu? Artinya Sundawiwitan itu disebut amanat dari Nini Moya. Oh, kepercayaan. Kalau Kang Idong sekarang dengan hal itu, ada nggak kira-kiranya mungkin anak Kang Idong yang sekiranya mungkin dibawa keluar, terus di luar dia belajar, ya belajar, bawa lagi ke dalam, dikembangkan, boleh tidak? Kalau menurut saya cuman hanya tahu, memang orang sini itu harus tahu teknik itu, tapi namanya kalau formal kan ada sebesar mungkin ijazah atau dapat apa bisa, tapi secara itu misalkan ada secara di sininya itu menggunakannya susah karena ada, kalau ada kalau ini sekarang kalau saya perhatiin tidak ada juga nih, tidak kedengaran radio ya, TV juga tidak ada. Nah, tahu nggak Pak Kang Idong perkembangan di luar kayak semacam apa, ataukah memang tidak boleh mendengar perkembangan di luar, kita mempererat atau kebudayaan atau mungkin Sundawiwitan di lingkungan ini? Tahu ketat elektronikan di luar udah tahu, cuma di sini
ngelestarikan amanat nenek moyang budaya. Melestarikan gitu. Iya, jadi harus dijaga. Ini tadi ada bacaan pendek teberang disambung, panjang teberang dipotong, tak itu cuman harus segitu-gitu aja. Memang gitu aja. Ekonomi mah mungkin harus maju, tapi budayanya harus dipertahankan. Ini Kang Ido, ada dari agama Islam dari luar mau anggaplah untuk dakwah ke pedalaman, anggap ini di pedalaman, kira-kira ditolak atau tidak agama Islam masuk nih ke sini? Cuman masuk maksudnya tinggal di sini atau Anggaplah menyebarkan di sini. Mengenalkan lah. oh itu mah cuman masuk mah terjadi masalah sebenarnya. Cuman mengenalkan mah terjadi masalah. Cuman mungkin tadi itu di sini juga ada itunya juga. Jadi pada amanah sering amanatan. Jadi istilahnya di situ itu, di sini ini melestarikannya di sini. Kalau harus hasil buminya apa di sini? Kalau saya lihat kan utamanya biasanya menanam padi. Cuma selain padi, kencur, jahe, nanam kacang panjang, terus duren, teh, dukuh, musim manggi. Duren itu diambil dari alam atau memang punya pohon masing-masing? Itu punya tanah masing-masing, jadi ada pohon masing-masingnya gitu. Misalkan kalau kita kan punya tanah ada pohon durenan gitu. Jadi di sini ini ada yang punya luas, ada cuman punya aja gitu, enggak luas tanahnya. Jadi di situ makanya kalau di sini segi rumah itu enggak ada yang kelihatan kayak enggaknya, karena ciri khasnya sama. Padahal dalamnya mah ada yang kaya banyak tanahnya, ada tumbuh padinya. kalau bicara kaya atau tidaknya, nah, saya dari mulai masuk dari pasar ya, masuk ke sini itu kan banyak anak-anak atau mungkin ibu-ibu ya, yang pakai kalungnya besar-besar gitu. Nah, keamanan di sini itu gimana? Kalaupun memang mungkin di tempat saya itu kan banyak hasil yang punya copet lagi apa. Nah, sekarang ini kan anak dari sana jalan ke sini, itu keamanannya gimana kalau itu? Atau Memang ada sih ada, tapi sementara sekarang di lingkungan sini alhamdulillah pakai kalung dari sebelah ya kalau kan besar-besar tuh aman. Ada makam tapi di sini secara melestarikannya semua sangat sampai 7 hari. Kalau enggak tapi habis 3 hari itu yang ingin berjodoh gitu ya. Nah, itu aturannya apa aja dan minimal perempuannya tuh boleh nikah sekarang ini usia berapa? Kalau dulu kan 14-15 masih bisa. Nah, itu harusnya perempuannya itu sekitar 17 karena laki-lakinya sekitar 22. Memang kalau di sini kalau di luar sih memang dulu ada dijodohin, tapi sekarang mungkin agak robah seneng nadi ya, cuman ditanya sama bapaknya sama bapak ngikutin anak saya, tapi ditanya mau senang atau enggak. itu daerah Depok. Beda lagi kalau di dalam itu dijodohi. Itu buat konsumsi orang Bogor aja kurang, jadi nggak sampai ke. Kalau seandainya Baduy luar sama Baduy dalam boleh nikah atau harus masing-masing? Terus itu boleh, cuman itu lagi sama luar Baduy juga. Dia ngikutnya mau kemana, atau ikut ke dalam atau keluar, itu ditanyakan sama tokoh. Makanya boleh tapi jarang yang nikah sama orang Baduy karena proses lama juga.
jadi kita orang Baduy Dalam atau enggak gitu, maksudnya kepala sukunya gitu, itu harus Ini airnya. pemusyawaratan dulu. Sebenarnya itu satu ada, cuman beda proses. Takutnya itu dia udah ke dalam mau keluar lagi, makanya keluar balik itu namanya ngemaramenkan kepala suku, itu nggak bisa. Kalau udah bener pindah, kayak ketika udah di luar, kalau udah mau di dalam bener-bener yakin harus di dalam. Terus kantong antaranya bagaimana? Itu kan di sini juga kan ada sedikit Jarot 7 itu makanya orang Baduy Dalam sama orang Baduy Dalam itu jangan aneh, orang Baduy Dalam sama orang Baduy luar itu udah dari dulunya. Jadi perlengkapan orang Baduy Dalam sama orang Baduy luar. Jadi ketika ada apa aja yang dibutuhkan kepala suku di dalam itu ada Jarot 7 namanya, dangka-dangka di situ. Ada tanggungan, ada dangka-dangka, ada bapak kolor, ada jarak pemerintahannya misalkan. Itu berurusannya dari situ. Misalkan ini orang Baduy Dalam ada apa, contohnya ada permasalahan itu ada hukumannya. Hukumannya di kampung Baduy luar, di kampung Ciulu misalkan namanya. Jadi semuanya mau proses ke dalam mau keluar itu di situ ada yang ngeberesin. Nah, kemudian rumah nih. Katanya nggak boleh pakai paku-pakuan gitu. Tapi saya lihat ini udah ada baut, ada paku. Kalau di sini udah boleh, cuman di dalam nggak boleh. Oh. Di dalam mah harus pakai rotan. Ikat ijuk tadi ya, Iya. rotan ijuk. Kalau di luar mah pakai paku nggak boleh. Oh. Cuman bentuknya kayak rumahnya beda. Di dalam tinggi, di luar pintunya cuma 2 arah di dalam, sama selatan sama utara. Oh gitu. Kalau di luar kan ada 3 itu perbedaannya sama Jadi tiga pintu menghadap ke 3 arah gitu ya. iya. Kalau yang dalam 2 arah aja, Cuma selatan, utara, selatan. Nah, pembagian kamar nih, ada berapa kamar? Itu mah tergantung keluasannya sih. Keluasannya Ada ketentuan adatnya nggak? enggak ada. Terima kasih. Mau nanya, kalau anak-anak sekolah ini sekolahnya kemana aja? Nggak ada sekolah? Orang sini ini enggak ada sekolahannya. Nggak ada sekolah. Cuman di sini mah sasarannya lisan, budaya lisan. Budaya lisan. Jadi cerita-ceritaannya jadi secara lisan, nggak ada tulis-menulis. iya, nggak lah. Misalkan belajar sama kitab gitu di sini kan belajar kitab adalah Kalau di sini emergensi itu ada yang mendadak sakit itu cara ngatasinya gimana sih? itu seolah-olah sementara ramu-ramuan dulu, ada dukun mantra-mantra. Kalau misalkan gampang biasanya baru ditanduk atau gimana. Kalau sudah sampai parah nggak bisa, tetap harus ke rumah sakit nggak? Rata-rata gitu. Itu tergantung itunya sebenarnya sih. Kalau orang luar mah tergantung keluarganya. Ada yang rumah sakit, ada yang di kampung aja percaya ke mantra-mantra ada gitu. Tapi karena sekarang banyak yang nggak keluar. Nah, mantra-mantra nggak kuat, tiba-tiba coba keluar nyawaan nyereat namanya. Ini saya jalan-jalan di sini orang luar terus senang sama seseorang itu, akhirnya dia juga senang sama kita,
bisa dikawin, dibawa keluar bisa enggak nih? Tadi itu biarpun udah dijelasin, tapi apakah keluarganya ikhlas atau enggak gitu? Itu di situ namanya. Mungkin namanya anak-anak udah misalkan udah merantau ini. Misalkan ya orang-orang sini udah merantau, tiba-tiba ada yang senang dari luar misalkan. Maupun nggak diizinin semua bapaknya, kalau udah dia itu daripada kejadiannya jelek, tapi dia sebaliknya ditanya lagi, tanyanya atau beneran nggak mau balik ke sini atau gimana? Gitu. Tapi aksesnya orang dalam apakah sama lewat sini? Sama kalau ngencar, kalau misalkan ada pemain mau ngencar kemana lewat sini ada, pokoknya banyak lah akses gitu lewatnya. Baik, terima kasih. Nih, siapa tahu Ustaz. Satu lagi tadi kan kayak Kang Idung kan punya KTP kan. Nah, kayak kejadian pada saat melahirkan istri itu kan diusahakan di dukun dulu kan gitu kan. Terus kalau udah maksimal, udah apa namanya nggak terpenuhi, nggak ada layani, terus baru dioper ke rumah sakit. Iya. Nah itu dioper ke rumah sakit itu gimana? Lancar nggak urusannya? Itu mah Kan nggak ada kartu keluarga, kan? Cuma KTP aja. itu sebenarnya kalau misalkan itu mah sebenarnya udah ada yang megang kartu keluarga. Jadi udah kalau misalkan disetujuin, udah keluarganya setuju ke situ mah sebenarnya lancar juga ngurusinya mah gitu. Jadi biaya gimana? Kalau biaya itu tergantung itu, ada yang pakai PJS, ada enggak. Jadi itu mah udah pakai PJS, udah pakai, ada yang pakai sini juga BPJS yang BPI. iya, Yang nggak berarti nggak bayar. BPI ya. iya. ada yang pakai. Iya, untuk Nah, baju. mungkin Pak Sukri ya, di sini tuh udah ada labelnya nih ya. Iya. KTP kakaknya orang suku Baduy luar maupun Khusus, Pak. itu ada otoritas khusus. Iya, Jadi kalau masuk ke dinas ke apa itu Iya. sudah langsung dia memaklumi dengan keadaan, Iya, iya. difasilitasi langsung. Iya, itu. Jadi kalau memang tidak disamain dengan secara umum kayaknya ini kalau melihat. Binaannya dia kalau nggak salah kan di suku anak dalam juga ya termasuk. Iya. Jadi di bawah naungannya Kementerian Sosial sama desa tertinggal. Iya mungkin sekarang Iya. karena Ada desanya itu. udah kembali desa adat. Iya kan. Saya juga minta mohon maaf. Ya. Minta mohon maafnya. Maupun saya belum tuntas, Nandu takut ada kekurangan, mungkin salah makan, atau kekurangan apanya. Saya minta mohon pada bapak-bapak dimaklumi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih sekali. Kasih banyak. Jamin sudah. Iya, sama-sama Kang Idung. Ini rombongan dari Bekasi, ini dari jamaah salah satu masjid ya yang ada di Jatimulya, juga mengucapkan terima kasih sama Kang Idung, khususnya ya masyarakat Baduy secara umumnya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan ke depan lebih baik ya. Mungkin terima kasih. Kami juga mengucapkan, mungkin nanti dilanjut foto-foto kali ya di sekitar sini ya. Makasih juga. Hah? Salam untuk Kang Ade. Salam untuk Kang Ade. Siapa itu? Kang Ade itu adalah adiknya Kang Idong. Jadi Kang Idong adalah Baduy di luar, Kang Ade adalah Baduy di dalam. Oke.